Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizali Pradana, NRP 5024251022 dari Departemen Teknik Komputer. Di sini saya akan mengerjakan remedial fisika mekanika kelas 9. Untuk pertama ada soal nomor 1, yaitu bola dihubungkan oleh tali ringan yang melilit katrol berbentuk cakram homogen. Balok pertama bermassa M1 2 kg. Kita tulis di sini. Diketahui M1 sama dengan 2 kg. Lalu M2 sama dengan 3 kg. Massa katrol 8 kg. Jari-jari katrol 0,25. Lalu katrol pada ketinggian 0,. Dan di sini menggunakan gravitasi 9,8. Di soal ini kita disuruh menghitung percepatan balok serta tegangan tarik di sisi M1 dan M2. Untuk menghitung tegangan tarik kita, karena ini menggunakan cakram, kita cari tahu inersia cakram dulu. Inersia cakram sama dengan 1/2 M kuadrat. Lalu ini setelah M kuadrat ini sama dengan I per R kuadrat, sama dengan 4 kg. Lalu kita cari A. A sama dengan M2 kurang M1 kali G per M1 ditambah M2 ditambah I per R kuadrat, itu sama dengan M2 nya kita masukkan 3 kali 2 kali 9,8 per 2 tambah 3 ditambah 4, yaitu sama dengan 1,09 M per kuadrat. Ini kecepatannya. Lalu untuk tegangan talinya, T1 sama dengan M1 kali G tambah A, itu sama dengan M1 2 kilo 9,8 ditambah 1,09 sama dengan 21,8 N untuk T1. Lalu untuk T2 sama dengan M2 G min A sama dengan 3 kali 9,8 kurang 1,09 sama dengan 26,1 Newton. Ini untuk bagian A yang nomor 1. Terus lalu yang kedua, yang B, kita disuruh menghitung kecepatan kedua balok tepat sebelum M2 menyentuh lantai.
berarti kita akan mencari kecepatan saat M2 ini turun setinggi 0,5 meter ini. Kita cari M2 sama dengan 2 percepatan kali tinggi sama dengan 2 kali 1,09 kali 0,5 sama dengan 1,0 meter. Lalu C, hitung waktu yang diperlukan balok M2 untuk menyentuh lantai. Itu ketika balok M2 turun ke ini, kita cari waktunya. Nah, di sini kita tahu tingginya itu H sama dengan 0,5 meter. Nanti 0,5 sama dengan 1/2 A T kuadrat. Sama dengan 0,5 setengah 1,09 kali T kuadrat. Nanti T kuadrat sama dengan, lalu T sama dengan 0,96 second. Itu ya untuk nomor 1. Lalu untuk soal nomor 2, ini diketahui sebuah tangga seragam AB dengan panjang 10 meter dan masanya 15,0 bersandar pada dinding licin yang ditunjukkan pada gambar. Ketinggian ujung A adalah 8 meter dari lantai kasar. Massa petugas pemadam kebakaran 60 kg. Berarti di sini diketahui L sama dengan 10 meter. L ini L panjang, ini panjang tangganya L, tapi 10 meter. Lalu massa tangga 15 kg, massa petugas pemadam 60 kg. Lalu R 0,25, lalu H ketinggian sini 8 meter. Kita menggunakan G 9,8. Lalu kasus A, X sama dengan 3 meter. Kasus B, X 7 meter. Di sini pertama kita ketahui geometri tangga. Berarti di sini sin theta sama dengan 8/10. Berarti cos theta sama dengan 0,08. Lalu jarak horizontal kaki tangga ke dinding yaitu D sama dengan 10 cos theta sama dengan 6 meter. Jarak horizontal ini ke sini, ini D
D nya berarti kita ketahui 6 meter. Lalu kita suruh A, kita disuruh mencari tentukan komponen gaya normal vertikal NP dan gaya GC horizontal pada lantai di titik B saat petugas pemadam kebakaran berada pada posisi 3 meter dari titik B menuju titik A. Jadi di sini pertama kita sigma FV sama dengan 0. Lalu NP sama dengan W tangga ditambah W petugas pemadam. Jadi NP sama dengan 49 ditambah 588 sama dengan 637. Ini kesetimbangan yang gaya vertikal. Lalu kita cari kesetimbangan gaya horizontal. Berarti sigma fx sama dengan 0, fv sama dengan na. Na 8 sama dengan WT 5 cos theta ditambah WP 3 cos theta. Na 8 sama dengan 147 kali 3 ditambah 588 kali 1 sama dengan 441 ditambah 1058,4. Jadi Na sama dengan 1499 per 4/8. Itu diketahui Na sama dengan 187,4 N tempat Newton. Kita ketahui Na nya segini. Lalu B, kita suruh mencari koefisien gesek statis saat petugas hampir tergelincir pada saat 7 meter dari B. Berarti ini kita sama aja pakai cara yang ini, pakai cara yang FB ini. Berarti karena FB sama dengan Na, maka FB sama dengan 187,4 N. Jadi koefisien gesek statisnya kita ketemu 187,4 N, sama seperti yang ini, yang A, karena sama. Lalu kita akan mengerjakan soal nomor 3. Dua getaran harmonik selaras adalah XT sama dengan 3 cos T. Lalu yang kedua X1 X2 T sama dengan 4 cos plus 60 derajat. Dan pada persamaan ini kita disuruh
Yang A, mengidentifikasi amplitudo, frekuensi sudut, dan fase awal masing-masing getaran. Sini A. Untuk identifikasi amplitudo, frekuensi sudut, dan fase awal, berarti kita bisa gunakan X1T satu sama dengan 3 cm, lalu frekuensi sudutnya ini, lalu fase awalnya fase awalnya 0 derajat karena di sini cuma sampai ini. Untuk X2T 2 sama dengan 4 cm, frekuensi sudutnya sama, dan ini fase awalnya 60 derajat. Lalu kita dari yang B. Di B ini kita disuruh nyatakan XT sebagai satu getaran selaras tunggal. Nyatakan XT sebagai satu getaran selaras tunggal. XT sama dengan A cos mu T, dan ini. Jadi kita langsung aja kita tulis, kita mencari A sama ini. Langsung aja XT sama dengan 3 cos ditambah 4 cos plus 60 derajat. Lalu kita dapat 4 cos 2 cos kurangi 2 akar 3 sin WT, dan lalu XT sama dengan 5 cos WT min 2 akar 3 sin WT. Kita dapat ini, jadi kita dapat A sama dengan 5, lalu B sama dengan min 2 akar 3, lalu X2 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 25 ditambah 12 sama dengan 37. Kita dapat 37. Kita dapat 37, berarti X sama dengan akar 37, yaitu kurang lebih 6,8 cm. Lalu kita cari tan ini dengan 2 akar 3 per 5 sama dengan 0,69. Ini sama dengan 34,8 derajat. XT sama dengan
titik ditambah 34,8 tetap kita dapat ini. Dan di sini kita lanjut soal nomor 4. Di sini ketahui air mengalir dari kiri sini titik 1 ke kanan ke titik 2 dalam suatu sistem pipa yang dihubungkan dengan manometer yang diisi air raksa seperti gambar ini. Debit air sebesar 1500 cm3 per detik. Diketahui massa jenis air 1 gram per cm3 dan massa jenis air raksa 13,6 gram per cm3 dan tekanan atmosfer 1 atm sama dengan 1,03 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat ini. Lalu kita disuruh menyebutkan prinsip fisika yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini prinsip fisika yang akan kita pakai adalah yang pertama adalah persamaan kontinuitas. Kita pakai persamaan kontinuitas untuk hubungan antara debit, luas penampang dan kecepatan airnya. Nah, di persamaan ini kita pakai rumusnya, yaitu adalah I sama dengan A1 sama dengan A2V2. Lalu yang kedua, ini yang pertama. Lalu yang kedua kita menggunakan persamaan Bernoulli juga. Kita pakai ini untuk aliran tunak fluida yang tak termampatkan. Rumusnya P per PG ditambah P kuadrat per 2G tambah Z sama dengan konstan. Lalu yang ketiga, kita juga menggunakan rumus hidrostatika atau persamaan manometer. Yaitu rumusnya P sama dengan V0 ditambah VG untuk menghitung tekanan beda tinggi volume air dan air raksa. Lalu yang B, lalu selanjutnya kita disuruh mencari berapakah laju aliran air di titik 1 dan 2. Berarti kita suruh mencari kecepatan titik 1 dan titik 2. Untuk mencari kecepatan, pertama-tama kita cari dulu luas penampangnya. Kita cari dulu luas penampangnya, yaitu A1 sama dengan Pi D1 kuadrat per 4, itu sama dengan Pi 0,05 kuadrat bagi 4, yaitu kurang lebih 1,9 kali 10 3. Lalu luas penampang yang kedua, sama, kita gunakan rumus yang sama. Lalu kita dengan Pi 0,10 pangkat 2 kurang lebih 7,85 kali 10 3. Lalu kalau sudah kita dapatkan luas penampangnya, kita baru cari kecepatannya. Kita baru bisa cari kecepatannya. Rumus kecepatannya adalah P1 sama dengan debit bagi luas penampang.
yaitu kita tahu debunya tadi di ini 1,5 kali 10 ini 3 per, karena V1 kan gunakan yang ini 1,96 kali 10 min 3. Nah, lalu kita dapat 0,76 m per second. Lalu V2 dengan 1,5 kali 10 min 3 per 7,85 kali 10 min 3 sama dengan 0,19 meter per second. Nah, jadi kecepatan di titik 1 dan titik 2 adalah sekian, 0,76 meter per second dan 0,19 meter per second. Lalu di C kita suruh mencari tekanan di titik 1 dan titik 2. Tekanan titik 1 dari manometer pada titik sini. Titik sini. Jadi 1. Nah, sini kita ambil permukaan air raksa kanan yang bersinggungan dengan udara di sini yang P0 sebagai titik referensi kita. Berarti di permukaan air raksa kanan adalah sama dengan PR. PR ini sama dengan permukaan air raksa dengan sama dengan P0 sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 PA. Lalu ini ketahui kan permukaan raksa kiri 0,1 meter lebih tinggi dari permukaan kanan. Dalam raksa diam naik 0,1 meter, berarti sama dengan tekanannya berkurang, tekanan dia berkurang. Jadi permukaan kiri PL sama dengan PR dikurangi PHG 0,1 sama dengan P15 P0 1,3 kali 10 kali 4. Lalu titik 1 berada di ketinggian 0,2 meter di atas permukaan air raksa kiri dalam air. Naik 0,2 meter di air, berarti tekanan berkurang lagi, sama dengan tekanan berkurang lagi. Jadi kita dapat P1 sama dengan PL kurangi P air kali G kali 0,2 sama dengan P0 1,3 6 kali 10 kali 4 kali 10 yaitu sama dengan 1,03 kali 10 kali 5 dikurangi 1,36 kali 10 kali 4 dikurangi 2,0 kali 10 pangkat 3, hasilnya 8,7 kali 10 pangkat 4 PA untuk P1. Jadi kan diketahui 1 ATM tadi sama dengan ini, jadi P1
sama dengan 8,7 kali 10 per 4 0,85 ini untuk P1. Terus kita juga cari, kalau kita sudah dapat P1, selanjutnya kita cari yang P2. Jadi kita cari tekanan di titik 2 nya. Ini kita batasi di tekanan titik 2 ini. Kita akan menggunakan rumus persamaan Bernoulli antara titik 1 dan titik 2. Nanti kita abaikan rugi-ruginya. Kita dapat persamaannya P1 ditambah 1/2 PV1 pangkat 2 ditambah PGZ 1 kemudian P2 ditambah 1/2 PV2 pangkat 2 ditambah PGZ 2. Lalu kita ambil Z1 sama dengan 0 sehingga Z2 sama dengan 2 meter. Maka jadi V2 sama dengan V1 setelah V2 2 dikurangi V2 Z1 Z2 dan Z. Kita dapat persamaan. Lalu kita tinggal masukkan nilai-nilai. Lihat dari itu pertama ya, ini dulu kita hitung ya. Setelah kali 10 2 kecil. Lalu kita lanjut ya, kita hitung yang untuk P2 nya ini PG C2 min 1 sama dengan 1000 kali 10 kali 2 sama dengan 2 kali 10 kali 4 sehingga kita dapat B2 sama dengan 8,7 kali 10 pangkat 4 ditambah 2,7 kali 10 pangkat 2 dikurangi 2 kali 10 pangkat 4 sama dengan 6,8 kali 10 pangkat 4. Terdapat di tekanan di titik 2 nya. Sekian, terima kasih.